Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asril Lady Perbinda Simbolon dengan NIM 190321100040 dari kelas studi kelayakan bisnis A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mini riset saya mengenai studi kelayakan bisnis pada UMKM jual beli jeruk BS di Desa Rakut Besi. Ada 8 pokok bahasan yang akan dibahas dalam menganalisis studi kelayakan bisnis pada jual beli jeruk BS tersebut. Yang pertama ialah profil usaha, yang kedua aspek teknis, yang ketiga aspek pasar dan pemasaran, yang keempat aspek manajerial dan organisasi, yang kelima aspek lingkungan, yang keenam aspek finansial, yang ketujuh aspek hukum, dan yang kedelapan ialah aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Yang pertama yaitu profil UMKM. Jenis UMKM yang diteliti merupakan UMKM pemasaran hasil pertanian, yaitu UMKM pemasaran jeruk BS. Pemilik UMKM jual beli jeruk BS merupakan Bapak Henry Siboro yang telah berdiri sejak tahun 2018 dan terletak pada Jalan Aik Tulus, Rakut Besi, Kecamatan Pematang Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Selanjutnya aspek teknis yang meliputi penentuan lokasi usaha. UMKM jual beli jeruk BS dalam menentukan lokasi memiliki beberapa faktor, yaitu yang pertama kedekatan dengan bahan baku atau supplier. Rakut Besi merupakan sentra jeruk di Simalungun sehingga ketersediaan bahan baku mudah didapatkan. Yang kedua, lingkungan masyarakat. Sejak berdirinya UMKM pada tahun 2018 memiliki respon yang baik dari masyarakat. Yang ketiga yaitu fasilitas dan biaya transportasi. Berdasarkan kedekatan usaha dengan bahan baku sehingga biaya pengambilan bahan baku lebih murah. Selanjutnya yaitu manajemen persediaan yang meliputi persediaan bahan mentah. Persediaan bahan baku di mana pemilik usaha mengambil bahan baku secara langsung dari lahan petani. Untuk persediaan barang jadi, jeruk yang telah berada di lokasi usaha akan disortir kembali berdasarkan kualitas. Selanjutnya yaitu proses produksi. Proses produksi pada UMKM jual beli jeruk BS yaitu yang pertama pengambilan bahan baku dari lahan petani. Selanjutnya yaitu sortir. Bahan baku yang telah diambil dari petani akan disortir kembali berdasarkan kualitas. Selanjutnya penjualan. Jeruk yang telah disortir akan secara langsung dijual kepada konsumen secara langsung di lokasi usaha. Untuk yang terakhir yaitu pemilihan jenis teknologi dan peralatan. Teknologi yang digunakan pada usaha ialah kendaraan transportasi berupa pick-up yang digunakan untuk mengambil produk dari kebun petani. Sedangkan untuk peralatan yang digunakan dalam proses produksi masih menggunakan peralatan yang sederhana. Selanjutnya aspek pasar dan pemasaran yang meliputi strategi pemasaran. Yang pertama segmentasi. Segmentasi pasar pada produk pemasaran UMKM jual beli jeruk BS yaitu kepada kelas menengah ke atas karena produk yang dijual merupakan produk dalam skala besar. Yang kedua yaitu targeting. Targeting dalam pemasaran UMKM jual beli jeruk BS adalah kepada para pedagang pengecer. Yang ketiga yaitu positioning. Positioning digunakan pada UMKM jual beli jeruk BS adalah dengan memberikan pelayanan dan baik serta memberikan produk yang berkualitas untuk dapat mempertahankan konsumen. Selanjutnya yaitu bauran pemasaran atau 4P. Yang pertama produk. Produk yang dipasarkan oleh UMKM jual beli jeruk BS adalah jeruk BS atau yang merupakan hasil sortir dari jeruk susun dan cong. Yang kedua, price atau harga. Penentuan harga dilakukan berdasarkan informasi pasar dan juga kualitas produk yang dijual petani. Harga jual jeruk pada tanggal 10 Oktober 2021 yaitu berkisar antara 3.000 sampai 4.000
rupiah per kilogram. Untuk place atau tempat, UMKM jual beli jeruk BS terletak di Jalan Aik Tulus, Rakut Besi, Kecamatan Pamatang, Silimahuta, Kabupaten Simalungun, di mana usaha tersebut sangat strategis karena merupakan lokasi sentra jeruk. Yang selanjutnya yaitu promosi. Produk yang dipasarkan oleh UMKM jual beli jeruk BS tidak memiliki promosi secara khusus, hanya dari mulut ke mulut. Keempat yaitu aspek manajerial dan organisasi. Struktur organisasi pada UMKM jual beli jeruk BS adalah fungsional dengan struktur yang masih sederhana, di mana hampir keseluruhan manajerial dipegang oleh pemilik usaha. Pekerja atau tenaga kerja yang ada pada usaha, 2 diantaranya merupakan tenaga kerja luar keluarga dan 3 diantaranya merupakan tenaga kerja dalam keluarga. Untuk selanjutnya yaitu perekrutan dan pelatihan tenaga kerja. Perekrutan tenaga kerja pada UMKM jual beli jeruk BS memiliki beberapa persyaratan, yaitu berupa berjenis kelamin laki-laki, berusia 18 tahun ke atas, serta mengetahui atau bisa mengendarai pick up. Selanjutnya, tenaga kerja yang telah direkrut akan diberikan pelatihan dan pengarahan pada awal pekerja untuk melakukan tugasnya berdasarkan arahan yang diberikan oleh pemilik usaha. Selanjutnya, aspek lingkungan. Berdirinya UMKM jual beli jeruk BS ini tidak memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan karena hasil limbah sortir yaitu berupa jeruk busuk akan dikuburkan oleh pemilik usaha pada lahan perkebunannya sendiri. Selanjutnya yaitu aspek finansial. Berdasarkan perhitungan net present value atau NPV, dapat diketahui bahwa nilai NPV dengan tingkat suku bunga 12% yaitu sebesar Rp29.590.863. Karena nilai net present value atau NPV lebih besar dari 0, maka UMKM jual beli jeruk BS ini layak untuk dilanjutkan. Untuk perhitungan nilai IRR yaitu sebesar 52%, di mana lebih besar dari tingkat suku bunga yaitu 12%. Sehingga UMKM jual beli jeruk BS ini berdasarkan perhitungan IRR layak untuk dilanjutkan. Untuk yang ketiga yaitu net BC. Berdasarkan perhitungan net BC dapat diperoleh sebesar 1,55, yang mana hasil tersebut lebih besar dari 1, maka UMKM jual beli jeruk BS berdasarkan perhitungan net BC layak untuk dilanjutkan. Untuk yang ketujuh yaitu aspek hukum. Pada UMKM jual beli jeruk BS ini menggunakan bentuk badan hukum perseorangan, di mana peraturan atau segala kebijakan diberikan oleh pemilik usaha kepada pekerja agar usaha tersebut lebih terarah. Untuk UMKM jual beli jeruk BS ini belum memiliki NPWP atau nomor induk wajib pajak. Untuk yang terakhir yaitu aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk aspek sosial, berdasarkan aspek sosial, UMKM jual beli jeruk BS ini membutuhkan 2 tenaga kerja sehingga dengan keberadaannya dapat menyerap tenaga kerja. Untuk aspek ekonomi, berdasarkan aspek ekonomi pada UMKM, meningkatkan pendapatan jeruk di daerah Rakut Besi, karena dengan adanya usaha tersebut, jeruk BS milik petani tidak perlu dipasarkan ke pasar tradisional atau ke pasar yang berada di luar daerah, sehingga dapat meminimalkan biaya transportasi. Untuk yang selanjutnya yaitu aspek budaya. Berdasarkan aspek budaya pada UMKM jual beli jeruk BS ini, dengan adanya usaha tidak berpengaruh terhadap adat atau kebiasaan masyarakat setempat.
Sekian penjelasan saya mengenai mini riset studi kelayakan bisnis pada UMKM jual beli jeruk BE. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.